Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema cara mengaktifkan nur dalam diri. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Kalau di riwayat biasa Nabi Musa, kalau di Quran kan disebutkan beliau berkhalwat 30 hari, lalu digenapkan menjadi 40 hari, gitu kan? Tapi nggak disebutkan sebabnya. Nah, di kitab ini disebutkan sebabnya. Nah, di bagian bawahnya, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Musa buat perjanjian dengan kami untuk datang berkhalwat di masjid Sinai, di gua Sinai, di lembah Sinai 30 hari. Wa atmamnaha bi'ashrin, lalu kami sempurnakan menjadi 10 hari lagi, yaitu 40. Fatamma miqatu rabbih, maka miqat Rabbnya kepada Musa, Nabi Musa menjadi 40 hari. Maka miqat di sini berarti waktu. Ya. Wa dzalika anna Musa alaihi salam wa'ada Bani Israil wa hum di Misra. Nabi Musa menjanjikan Bani Israel, sedangkan Bani Israel di Mesir. Anna Allah Ta'ala idza ahlaka aduwahum wastanqadhahum min aydihim ya'tihim bi kitabin min indillah fihi tibyanul halal wal haram wal hudud wal ahkam. Ya. Allah apabila ingin membinasakan musuh mereka, musuh Bani Israel, dan membebaskan mereka dari cengkraman kezaliman Bani Israel, ya'tihim, Allah beri mereka kitab min indillah, ya, yang di situ ada penjelasan halal, haram, hudud dan ahkam. Falamma fa'ala Allah dzalika wa ahlaka Fir'aun sa'ala Musa rabbahu al-kitab. Ya, seperti tadi, ya, ketika Allah melakukan itu, hancurkan Fir'aun, Nabi Musa meminta Alkitab. Fa'amarahu Allah Ta'ala ayyasuma 30 yawman. Lalu diperintahkan Nabi Musa puasa 30 hari. Maka bagusnya suluk Ramadan langsung siangnya puasa. Gitu. Wa huwa Dzulqa'dah, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Falamma tammat 30, setelah 30 hari Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah Dzul apa? Dzulhijjah. Ankara khulufa fammihi fatasawwaka bi'audil kharnu. Nabi Musa pas kalau orang puasa itu karena nggak makan, mulutnya bau nggak? Bau, benar bau? Itu bau dari dalam. Nabi Musa ankara khulufa fammi, kemudian kok mulutku bau? Masa sih bau? Maka beliau bersiwak dengan aud kharnuk, ya, untuk alat siwak di zaman itulah. Faqalat lahul malaikah kunna nashummu min fika raihatal misk fa afsadatuhu bisiwak. Oh, ini rahasia nih. Ini kata malaikat, bukan kata Nabi Musa loh ya. Kata malaikat, Musa, 30 hari ini mulutmu itu harum sekali bagiku. Tapi ketika engkau bersiwak, harum mulutmu hilang. Kata malaikat, bukan kata manusia. Kata manusia mah itu yang harum. Yang harum yang siwak. Kalau menurut malaikat, yang harum yang belum, yang beda standar kita sama mereka kan. Walam yakun Sawmu Musa alaihissalam tarkat ta'am bin nahar wa akluhu bil layl bal tawal 40 ghairi akli. Waktu itu Nabi Musa, jangan dibayangkan puasanya hanya sekedar meninggalkan makan di malam hari lalu makan di malam hari, enggak. Tapi selama sekian hari itu tawal 40 min ghairi akli, 40 hari 40 malam enggak makan, enggak. Sotik, saya percaya ini bagian mukjizat Nabi Musa. Seperti Nabi Yunus 40 hari itu nggak mungkin minum air asin, si perut ikan nggak. Beliau sibuk
sibuk, sudah ganti frekuensi kolbunya, sehingga makanannya seperti makanan rezekinya malaikat, yaitu zikir. Jadi suluk itu, kholwat itu bukan mau jadi malaikat, tapi mengaktifkan nur, yang nur itu sumbernya malaikat. Malaikat tidur nggak? Malaikat makan nasi, minum air, malaikat kawin, malaikat banyak ngomong, malaikat bercanda, enggak. Malaikat marah, enggak, kecuali disuruh marah. Selama suluk, tidur tapi dikurangi, makan tapi dibatasi, minum tapi dikurangi. Kalau minum kebanyakan, jangan ngikutin ala dokter 8 liter. Nanti antum baru duduk 5 menit langsung belakang lagi. Enggak, sedikit aja. Itu asbabnya Nabi Muhammad SAW ketika berbuka, ada berbukanya toh, kalau ngikutin aslinya nggak ada berbukanya. Berbukanya dengan kurma. Kalau tidak punya kurma, dengan sesuatu yang manis. Kata mancung nih, aku mah udah manis. Gaya bener itu kan. Hah? Perut itu kalau dia kosong, awal-awal itu bikin gelisah. Tapi kalau orang sudah tahu nikmatnya perut kosong, dia akan kecanduan telat makan. Ini mohon maaf, ini beda dengan standar kita hidup biasa. Biasa ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Kalau antum kan ada ngemil sore, ngemil duha, aduh repot ya. Kan ini kaidah. Dalla ala anna khuluwal ma'dati min at-ta'am aslun karirun fil bab. Jadi salah satu inti dari latihan manusia dalam kholwat adalah mengosongkan perut. Perut ini kalau kosong, syahwatnya melemah, emosinya menurun, angan-angannya stabil. Kenapa angan-angan banyak? Perutnya banyak, perutnya masih itu. Kenapa emosinya ini? Karena kita pengen kenyang gitu. Orang yang ingin kenyang itu akan gampang marah. Itu sebabnya orang-orang yang demo itu, dia dijanjiin makan setelah demo atau pertengahan demo. Ntar ada jatah, ntar bikin dia marah kan. Ya, itu temanku yang koordinator demo cerita. Dapat nasi bungkus tuh. Ini pakarnya ini. Salah satu pakarnya. Karena kita dicipta dari tanah, air, api, udara, maka ini yang kemudian menjadi nafsiyah yang zahir. Aku yang zahir itu. Nah, ini sifatnya sifat-sifat rendah. Jatahnya harus dikurangi supaya ruh yang Allah tiupkan itu berdaulat di dalam tubuh kita. Selama teman-teman masih ngasih jatah tidurnya masih normal, makannya masih normal, ya ruhnya terpenjara dan dengan normal. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan dunia itu sijidun mu'min, penjara bagi ruhnya orang beriman. Ruh kita terpenjara. Kalau ruh terpenjara, maka dia tidak bisa mencari akses berita kemana-mana. Tapi jika dia kemudian diriyadhahi, dilatihankan, ditirakatkan, ruhnya merdeka. Kalau dia sudah merdeka, ada kabar turun di mana, dia bisa ikut. Nah, coba lihat. Ini bagian inti sebelum kita loncat ke satu riwayat di sini, baru masuk ke kitab Al-Imbah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulum al-laduniyah. Paragraf berikut. Ilmu laduni. Apa yang disebut laduni? Laduni bukan ilmu kebal, bukan ilmu baca isi hati orang. Ladun artinya ilmu yang direct from Allah, yang langsung diakses dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa ilmu laduni? Nggak ada perantara, nggak ada media, nggak pakai Google, nggak pakai kitab. Hatta gurunya pun sudah tiada di situ. Gurunya sudah tiada di situ, kecuali hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laduni itu apa? Ilmu yang langsung. Kalau langsung ketemu kan? Kalau nggak ketemu, bukan laduni, namanya futuh. Kalau tiba-tiba lagi zikir dapat, nah itu namanya wahbiyah.
ilmu yang dihadiahkan Allah. Kalau futuh, dibimbing guru 3, dapatnya 10. Itu namanya futuh. Diajarin 3, secara sir Allah kasih hadiah. Nah, kalau wahbiyah, kita lagi zikiran, antum disebut lagi robito, lagi tawajuh, lagi muallim, hadasah khitriyah, lalu ada, nah itu namanya wahbiyah. Tapi ada orang yang ruhnya kemudian diundang Allah ke hadiratnya. Nah, maka boleh disebut mahiyal ulum alladuniyah, al-ilmu alladhi akhadahu al-abdu min hadratir rabb mubasharah bila wasitah. Nah, babnya disebut hadrah. Hadrah itu artinya hadir. Jadi Allah itu punya forum juga untuk kekasih-kekasihnya. Itulah hadratullah. Maka ketika kawan-kawan kita di majelis hikam yang pertama, ya, mereka bertawasul sebelum ngaji, ila hadratillah. Disalahpahami orang yang tidak paham. Mereka kira kita kirim Fatihah kepada Allah. Enggak. Hadratillah bukan kepada Allah. Bukan ilallah. Ila hadratillah itu kepada hadiratnya Allah. Maksudnya supaya Allah membuka alam hadrahnya. Kalau Allah sudah buka alam hadrahnya, lah dunia turun. Itu maksudnya. Allah nggak butuh Fatihah kita. Allah nggak perlu bacaan kita. Memang Allah perlu salawat kamu. Ya, salawatnya Pak Tabah perlu nggak? Zikirnya Allah miskin nggak kalau Pak Tabah ini nggak tabah? Nggak ada urusannya. Al-ulum alladuniyah fi qulubil munqati'ina ila Allah darbun minal mukalamah. Ilmu laduni yang ada di kalbu orang yang sudah munqati' ila Allah, sudah wusul kepada Allah, sudah selesai hatinya melepas selain Allah. Darbun minal mukalamah. Ini urusan kalbu, bukan urusan badan loh ya. Badan tetap di dunia, badan tetap bekerja, pikiran tetap bekerja, tapi kalbunya hanya bersama Allah. Orang yang bilang, kok sulit ya milah-milah karena dia nggak berguru. Setelah antum berguru talqin, sekarang mudah nggak zikir kolbu? Walaupun pikirannya banyak. Lalu kita merasakan, oh ada loh pergerakan was-was, pergerakan lintasan khatarat, ada zikir kolbu, dia beda ternyata. Benar nggak? Kita zikir, oh, ada yang melintas. Disitulah seorang manusia sadar, oh di dalam diriku banyak jalan tol, banyak pasar, banyak file, banyak ruang, banyak alam. Ada alam-alam khatarat, ya. Ada alam-alam zikrullah. Itu.